Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan pada malam hari ini. Kembali kita bertemu dalam Worship Night Gereja Tiberias Makassar. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita Yesus Kristus dengan sukacita, dengan segenap hati kita. Mari kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kudus lembahkan setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Menari kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ajaiban terjadi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita memuji Tuhan kita lebih dahsyat lagi di tempat ini bersama-sama. Kita naikkan syukur kita lewat pujian yang akan kita naikkan pada hari ini. Ku naikkan syukurku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, bernyanyi memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, yang kau berikan ini hanya untukku. Mari tangan kita di atas, bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku, sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu. Bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Pada malam hari ini kami boleh dipertemukan. Kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, menikmati kebaikan-Mu, kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Lewat acara Worship Night ini kami diberikan kesempatan menikmati kebaikan-Mu, hadirat-Mu, lewat pujian yang kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tempat ini Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami, mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Biarlah hadirat-Mu kami rasakan, memulihkan setiap kami, menguatkan setiap kami lewat acara worship night pada malam hari ini. Dan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapilah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ini syukur kami Tuhan, kami datang dalam hadirat. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kembali bersama-sama angkat pujian ini dengan iman-Mu. Perkatakan setiap kata kalimat ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
Bapak Ibu Saudara di rumah, perkatakan dengan imanmu, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan buat namanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan. Mari sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan imanmu katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami sembah, kami bersyukur, terima kasih Yesus, haleluya. Kami sembah, terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau setia, Kau yang berjanji menemani kami, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, Kau setia, haleluya. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau setia, Engkau baik Tuhan, Kau yang berjanji kepada kami. Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Setiap kami di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada,
kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Engkau yang berjanji setia menemani setiap langkah kami. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Dengan bangga kami nyatakan kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan, kami percaya Engkau bertata di atasnya. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang kami dengarkan memberikan kami kekuatan yang baru. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu tertanam bertumbuh di dalam kehidupan kami. Maka karuniakan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hikmat kebenaran-Mu. Agar setiap kata kalimat dari firman-Mu yang kami dengarkan kami mengerti, kami pahami. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Lucky Walo yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar ada mujizat, ada kuasa Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Dari awal ibadah kami sampai berakhir ibadah, Engkau tetap terus hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Dengan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Dia, siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari bersama-sama kita pujian ya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja
selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari siapkan hati kita, bersama-sama kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mulah kekuatan kami. Kami mau melekat erat dengan Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu untuk terima semua yang terbaik yang kami boleh peroleh karena iman kepadamu Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh terima yang terbaik, kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami. Biar apa yang kami dengar kami terima adalah hikmat yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu. Biar Engkau yang ditinggikan Tuhan, bukan hikmat hamba, melainkan Roh Kudus yang berkarya bagi setiap kami. Dimanapun
apa yang kami sampaikan ini boleh didengar. Biarlah itu menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman worship team yang sudah melayani pada malam hari ini. Luar biasa, kita boleh menerima dan merasakan lawatan hadirat Tuhan. Mari bersama-sama saudara, terima kasih saya diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman melalui ibadah online saudaraku dari YouTube channelnya Tiberias Makassar. Sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya terimalah salam dari mimbar ini, shalom. Belum kedengaran saudaraku, shalom. Puji nama Tuhan. Doa saya saudara semuanya dalam keadaan diberkati, amin. Doa saya saudara dalam keadaan damai, sejahtera dan sukacita, amin. Bahkan sekalipun dalam keadaan yang berat hari-hari ini, tapi saya beriman, kita bersama beriman, kita bersama percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih berkarya, Tuhan masih bekerja, dan Tuhan tetap menyatakan kebaikan dan kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan lupa Tuhan kita Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang bersama-sama dengan saudara dan saya, Allah yang tinggal di dalam kita, yang tetap setia dalam perbuatan tangannya. Itulah sebabnya mari terus datang di hadapan Tuhan bersyukur. Kapan saudara bisa dengar firman, kapan saudara bisa membaca Alkitab, kapan saudara bisa bersekutu, ambil bagian itu. Karena hari-hari ini saudara, kita gak punya banyak waktu lagi. Mari tetap setia dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. 7.000 orang hadir di tempat ini. Haleluya. Saudara, kita akan bahas tentang 7 hal sederhana untuk memahami cara kerja iman dalam hidup orang percaya. Kalau tidak sempat mungkin 3 hal pada malam hari ini. Bulan Oktober ini saudaraku, saya mencoba menggali suatu tema khotbah yang berkelanjutan seri khotbah tentang iman. Dan malam hari ini saya rindu bagi-bagi untuk membagikan bagi saudara satu hal dengan judul 7 hal sederhana untuk memahami cara kerja iman dalam hidup orang percaya. Doa saya apa yang saudara terima menjadi berkat. Doa saya apa yang saudara terima menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Doa saya apa yang saudara terima yang kita dengar pada malam hari ini membawa saudara dalam level yang lanjut di dalam iman kita kepada Kristus. Karena saudara, Yesus bilang seperti ini, kalau aku datang, adakah aku menjumpai iman di bumi? Karena iman saudara yang dituntut, iman saudara yang akan dilihat. Iman kita harus terbukti, iman kita harus teruji saudara. Maka waktu-waktu ini adalah waktu di mana iman Anda dan saya sedang diuji. Iman Anda orang percaya harus dibuktikan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ketika semuanya digoncangkan, Anda dan saya menerima satu kerajaan yang tidak digoncangkan karena iman kepada Yesus. Haleluya. Kita akan baca 2 teks kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, saya akan bacakan bagi saudara dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 23 dan 24. Ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kita lompat ke Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai di situ saudara, 2 teks pembacaan yang saya sampaikan dari Yakobus dan Ibrani saudara berbicara tentang 2 hal yang penting, yaitu iman dan perbuatan. Kalau saudara perhatikan di pasal 2 ayat 22, Yakobus bilang seperti ini, kamu lihat bahwa iman bekerja
dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, bicara tentang hal yang sederhana untuk dipahami oleh orang percaya, satu garis bawah yang saya mau sampaikan adalah Tuhan memperhitungkan tindakan iman saudara dan saya. Amin. Tuhan memperhitungkan tindakan iman orang percaya. Di hari-hari seperti ini saudara, yang diperlukan adalah tindakan iman. Orang percaya akan dilihat bagaimana tindakan imannya di tengah-tengah masa sulit. Itulah sebabnya sangat penting mempercayai, dan lebih penting lagi adalah mempercayai dan melakukan. Amin saudaraku. Muncul satu pertanyaan, bagaimana iman kepada Allah mengarahkan hidup saudara, mengarahkan Anda dan saya kepada suatu hidup yang berkenan? Bagi saya sederhana saudara, selama engkau percaya dan engkau bertindak sesuai dengan iman, Anda dan saya seperti dikatakan di Yakobus tadi, Abraham berkenan di hadapan Tuhan karena bukan hanya saja imannya, tetapi dia mengaplikasikan apa yang dia percaya dalam bentuk tindakan. Doa saya saudaraku, apa yang kau percaya digenapi melalui kehidupanmu. Apa yang menjadi imanmu berbuah dari kehidupanmu. Apa yang menjadi kepercayaan saudara terjadi daripada kehidupan pribadi saudara, perbuatan saudara, kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita masuk saudaraku. Beberapa hal yang perlu saudara dan saya pahami tentang iman yang menuntun orang percaya kepada kehidupan iman yang luar biasa. Apa yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah saudaraku, iman adalah tangan yang menerima. Faith is the hand to receive. Iman adalah tangan yang menerima. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Faith is the hand to receive. Menerima apa? Menerima pemberian anugerah Allah. Dengan iman kita menerima pemberian anugerah Allah. Melalui kasih-Nya saudara dan saya menerima Allah yang telah mengangkat saudara bukan siapa-siapa menjadi anaknya. Ada haleluya. Unconditional love saudaraku. Kasih yang tak bersyarat. Allah mengangkat saudara, mengambil saudara dari gelap kepada terang. Itulah sebabnya dikatakan semua yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa sebagai apa? Kuasa sebagai anak. Amin saudaraku. Saudara, saya mau sampaikan iman yang membuat Anda dan saya menerima siapa saudara di dalam Kristus. Imanlah yang membuat Anda dan saya menerima siapa saudara di dalam Kristus. Banyak orang hari-hari ini lebih mengikuti apa yang dunia bilang kepada dia tentang dirinya. Saudara bukan seperti yang dunia katakan. Saudara adalah seperti yang firman Tuhan katakan. Dan kalau firman Tuhan mengatakan engkau adalah anak Allah, maka engkau adalah anak Allah. Amin. Banyak orang lebih mengimani kalau dia orang berdosa, tidak layak, dia terbuang, tersisi, tidak diterima, gagal, bangkrut, miskin, itu yang dia terima, ketakutan. Tapi dia kurang beriman tentang apa yang firman katakan. Bagaimana caranya kita bisa sampai kepada apa yang Allah mau? Imani. Percayai apa yang Alkitab katakan tentang saudara. Kalau dia bicara tentang saudara ada anak, maka saudara ada ahli waris. Kalau saudara ahli waris, saudara akan menerima apa yang dia janjikan. Bagaimana bisa mencapai kepada janji Allah? Saudara harus percaya. Anda dan saya bukan seperti yang dunia katakan, orang gagal. Anda dan saya bukan seperti yang dunia katakan, gak bakal berhasil. Saudara dan saya bukan seperti yang dunia katakan, tidak diampuni. Masa lalumu terlalu jelek. No, Tuhan bilang barang siapa percaya diberi kuasa untuk menjadi anaknya. Dia mengangkat saudara menjadi anaknya. Lebih dari itu, jadi ahli waris. Ada satu teks bilang menjadi biji mata saudaraku. Saudara, tutup telinga terhadap apa yang dunia mau. Dunia mau membentuk image saudara menjadi seperti yang
dunia mau, image-nya dunia. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Your mind, pikiran saudara, hati saudara, kehidupan saudara harus percaya, terima apa yang Allah janjikan melalui firman-Nya bagi saudara. Kalau firman ini berkata engkau adalah anak, maka engkau adalah anak. Ada haleluya. Ada haleluya. Yes. Kalau firman berkata saudara diberkati, maka engkau diberkati. Kalau firman berkata engkau diampuni, engkau diampuni. Kalau firman berkata engkau dikuduskan, engkau dikuduskan. Kalau firman berkata engkau dibenarkan, engkau dibenarkan. Terima itu. Masa kita hanya bisa menerima yang dunia bilang? Kita mau ragu dengan apa yang firman bilang? Hari ini saudaraku, iman bicara hand to receive, terima. Iman yang memampukan engkau menerima apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu. Sekali lagi, terima ini dengan iman, termeterai dalam hidup saudara, dan digenapi dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Faith is hand to receive. Terima saudaraku, apa yang firman janjikan dalam hidup saudara. Banyak orang gak bisa terima. Susah untuk meyakinkan dirinya bahwa dia telah dibenarkan di dalam Kristus. Dia terlalu terikat dengan kehidupan lama. Susah balik. Mana bisa? Bisakah saya diampuni karena kehidupan di belakangku terlalu kelam? Bisa gak saya berhasil sedangkan saya dari latar belakang orang yang gak punya apa-apa? Saya mau sampaikan sama saudara, kalau engkau punya iman, engkau punya tangan untuk menerima apa yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Doa saya, apa yang engkau percaya terjadi dalam kehidupanmu, engkau punya tangan, hand to receive. Terima semua janji Allah, termeterai dan digenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yang pertama, iman bicara tentang tangan yang menerima. Yang kedua saudaraku, faith is the eye to see. Iman adalah mata untuk melihat. Apa saudara? Iman adalah mata untuk melihat. Mari sama-sama kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara punya Alkitab saudara, kita akan baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin saudaraku. Apa maksud faith is the eye to see? Iman adalah mata untuk melihat. Iman adalah mata untuk memandang. Bagi saya sederhana. Iman adalah mata untuk memandang atau melihat hal-hal yang tidak terlihat. Iman adalah mata untuk memandang, untuk menjangkau sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Itulah sebabnya di ayat yang pertama dalam Ibrani dikatakan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh iman, dengan mata iman kita memandang sesuatu yang gak bisa kita jangkau. Kalau hari ini saudaraku, saudara dan saya dibatasi oleh keadaan. Kalau hari-hari ini saudara dan saya dibatasi oleh situasi, saya mau sampaikan sama saudara, pandang kehidupan saudara, pandang keadaan saudara, pandang apa yang berlaku hari-hari ini dengan mata iman. Dengan demikian saudaraku, engkau tidak terbatas pada apa yang berlaku hari-hari ini. Engkau tidak terkungkung dalam ketakutan, engkau tidak terpenjara di dalam kecemasan, tapi engkau melangkah ke depan, engkau berdiri dan engkau memandang ke arah janji Allah. Dan engkau berani percaya hal yang mustahil dalam pemandangan manusia dimungkinkan karena saudara memandang dengan iman. Ada amin. Perhatikan, hal yang mustahil dalam pemandangan manusia dimungkinkan terjadi karena saudara memandang dengan iman. Gak semua orang punya hal seperti ini saudara. Jangan lupa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika manusia bilang gak mungkin, orang yang melihat dengan iman bekerja di luar kemampuan manusia. Itulah sebabnya dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau engkau berharap akan sesuatu, pandang itu dengan iman.
Sekalipun dalam realitas kehidupan belum terjadi, ketika engkau memandang dengan iman, di alam roh Tuhan lagi bekerja untuk menyatakan apa yang kau percayai. Gak semua orang bisa memandang kehidupannya berdasarkan apa yang dia percaya. Tidak semua orang mampu melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini dengan mata iman. Orang, saudaraku, lebih melihat yang terjadi di depan. Orang lebih percaya apa yang sedang berlaku dalam kehidupannya hari-hari ini. Dia terpengaruh dengan apa yang telah terjadi. Dia terpengaruh dengan situasi yang telah terjadi. Saudara, Yohanes 20 ayat 29 bagian B dikatakan seperti ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mau sampaikan sama saudara, kehendak Allah dalam hidup saudara dan saya, yaitu memandang kepada Tuhan dan percaya bukan kepada dunia, melainkan kepada firman Allah, agar apa yang menjadi iman saudara digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Pakai mata iman untuk memandang apa yang terjadi di depan bagi kehidupanmu. Dunia akan membatasi cara pandang saudara melalui keadaan. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Karena engkau percaya, maka terjadilah padamu apa yang kau percayai. Kalau hari ini engkau sakit, realitasnya engkau sementara sakit, dengan mata iman engkau memandang kepada apa yang Tuhan sediakan. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tapi Pak, realitasnya belum sembuh. Ya, memang itu keadaanmu. Tapi imanmu berkata engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Di alam roh Tuhan lagi bekerja sesuai dengan apa yang kau imani. Kalau hari ini keadaan lagi berlangsung tidak baik dalam hidup saudara, tidak berjalan sesuai apa yang kau harapkan, sepanjang kau masih beriman, saya mau bilang sama saudara, pandang apa yang terjadi dengan mata imanmu ke depan. Tuhan lagi bekerja di sana dan Dia lagi menyatakan kehendak dan rencananya dalam hidupmu. Sehingga apa yang dikatakan gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi saudara di dalam Kristus. Ada haleluya. Maka hari belakangan ini saudaraku, hari-hari ini banyak sekali kesaksian saudara. Orang yang sudah mau menyerah terhadap keadaan. Orang yang sudah terjepit karena berbagai macam situasi. Mulai dari krisis ekonomi, PHK, sakit penyakit, virus COVID-19 melanda seluruh aspek kehidupan manusia. Tapi banyak kesaksian muncul ketika dia memandang dengan iman, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Ketika dia memandang dengan iman, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Apa yang dikatakan tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, saudaraku. Yang sakit mulai disembuhkan, yang kena PHK mulai diberi damai, sukacita, dibuka tempat-tempat yang baru. Saudara, dunia boleh meneror saudara dengan berbagai macam hal-hal yang terjadi di depan matamu. Tapi janji Tuhan jelas, kalau engkau memandang dengan mata iman, saudaraku, kau akan melihat perubahan demi perubahan terjadi. Engkau akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup saudara. Doa saya hari ini, iman adalah mata untuk memandang sesuatu yang tidak kelihatan, untuk menjangkau sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Dan kalau engkau paham hal ini, maka iman saudara akan membawa saudara kepada apa yang kau percayai. Doa saya hari-hari ini, engkau memandang hidupmu dengan mata iman. Doa saya hari-hari ini, berkat Allah sempurna terjadi dalam hidupmu karena engkau percaya. Firman Tuhan bilang saudaraku apa? Jadilah seperti apa yang kau percayai. Haleluya. Maka jadilah bagimu seperti apa yang kau percayai. Matamu mungkin gak lihat mujizat, matamu mungkin gak lihat perubahan, matamu mungkin tidak lihat kesembuhan, tapi oleh iman engkau akan menerima apa yang kau percaya. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan ya saudaraku. Puji nama Tuhan. Yang terakhir saudara, waktu saya terbatas. Kita punya 7, masih ada utang 4 berarti. Hari ini saya kasih 3 sama saudara. Amin. Dipanjar dulu. Next time baru kita bayar full. Malam hari ini DP-nya aja, down payment. Karena 7, waktu kita terbatas, saya bagi 2. Yang pertama 3. Ya, yang pertama, bagaimana kita memahami iman bekerja dalam kehidupan saudara. Iman bicara tentang tangan yang menerima. Faith is a hand to receive. Yang kedua, iman adalah mata untuk melihat. Faith is the eye to see. Dan yang terakhir,
Faith is the heart's response. Iman adalah hati yang tanggap. Apa saudara? Iman adalah hati yang tanggap. Mari kita buka Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Saya baca bagi saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan saudara, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati saudara mempercayai, engkau dibenarkan. Mulut mengaku dan diselamatkan. Saya percaya semua di sini mempercayai Allah. Tetapi bicara tentang faith is the heart's response adalah kepekaan hati saudara untuk menanggapi apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Orang yang punya iman kepada Yesus adalah orang yang punya hati yang peka akan apa yang menjadi maksud Allah dalam kehidupannya. Hati yang peka terhadap maksud Allah, terhadap kehendak Allah, hati yang mendahulukan apa yang Allah mau dan tunduk sepenuhnya kepada firman-Nya. Itu yang dikatakan heart respond. Persoalannya hari-hari ini orang hatinya mulai slow respond. Bahasa geolnya slow respond. Betul enggak saudara ya? Saya tidak tahu kenapa bisa slow respon. Apakah masalah kuota atau masalah jaringan? Tapi hari-hari ini saya mau bilang sama saudara, jangan sampai hati saudara tidak peka lagi terhadap perkara-perkara surga. Jangan sampai hati saudara tidak peka lagi terhadap apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah. Perhatikan saudara di Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Suatu teks firman Tuhan yang bicara tentang pengulangan dalam konteks orang Israel yang ditegur Tuhan tetapi mengeraskan hati. Hari-hari ini saudaraku, keadaan dipakai Allah untuk mengetuk hati saudara. Untuk buat hatimu paham, untuk buat hatimu peka, untuk buat hatimu tanggap akan apa yang terjadi. Ada amin. Kalau kita mau menarik saudaraku dari apa yang berlaku mulai dari pertengahan bulan Maret sampai di bulan-bulan ini saudara, di pertengahan mau akhir bulan Oktober saudara, secara garis besar saya cuma mau bilang orang percaya harus cari mengerti apa yang Allah kehendaki di tengah keadaan ini. Itu yang dikatakan hati yang meresponi. Nah, banyak orang hari-hari ini kehilangan kepekaan. Yang dia pikir hanya nanti bagaimana caranya kita mau makan, bagaimana caranya kita mau bekerja, kita tidak ada pekerjaan, bagaimana cara kita makan, kita tidak ada ini, kita tidak ada itu. Bukan itu Pak, bukan itu Bu. Maksud saya adalah di tengah keadaan yang berlaku secara global, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Di tengah keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara. Iman menuntun saudara kepada pengertian terhadap apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Itulah sebabnya ketika engkau datang sama Tuhan, dengar firman-Nya, terus tiba-tiba engkau seperti lagi dibentuk, engkau seperti lagi ditegur, firman Allah seperti masuk dalam hati saudara, Tuhan seperti berbicara bagi saudara. Jangan slow respon, langsung tanggap. Amin saudaraku. Jangan slow respon, langsung tanggap. Jangan mengacukan apa yang Allah mau. Tuhan lagi bekerja hari-hari ini saudara. Tuhan lagi membentuk umatnya hari-hari ini. Kalau bahasa gereja Tiberias, Tuhan lagi mempersiapkan jemaatnya hari-hari ini. Dan bagi saya ini adalah proses. Di dalam proses saudara dan saya sebagai umat Allah perlu tanggap hatimu. Jangan keraskan hati seperti dalam kegeraman firman Tuhan bilang. Udah ditegur dengan keras, masih toh tidak mengerti, masih toh keras kepala. Tapi doa saya hari ini saudara punya hati yang tanggap. Iman membuat hatimu cepat tanggap dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup saudara.
Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sederhana. Saudara boleh baca ke atasnya, konteksnya iman bertumbuh dari penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Boleh cek dalam 2 Timotius 3 ini. Jadi sederhananya saya cuma mau bilang sama saudara, kalau engkau punya hati yang peka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah, hari ini saudara pasti menjadi orang yang bertobat. Saudara pasti ngerti Tuhan mau mengarahkan kemana hidup saya. Saudara gak akan tinggal di tempat yang sama. Saudara akan progres di dalam pertumbuhan iman. Secara sederhana, faith is the heart response to the call of the Lord and the word of God. Tuhan sementara memanggil anak-anaknya. Banyak yang mulai terhilang lagi dipanggil lagi. Banyak yang mulai tidak peka, hatinya mulai dijamah sama Tuhan kembali lagi. Doa saya hari ini saudara adalah orang yang peka, yang tanggap terhadap maksud Tuhan. Saudara, kalau engkau masih menyimpan hal-hal yang lalu, yang di luar kehendak Allah, hari ini doa saya, hati saudara tanggap dengan maksud Tuhan. Kalau saudara masih hidup di luar kebenaran firman Allah, siapapun saudara, dimanapun saudara, kalau engkau mendengar, menyaksikan program ini, doa saya, hatimu dijamah Tuhan untuk tanggap akan apa yang menjadi rencananya. Allah kita Allah yang luar biasa, saudara. Amin. Perhatikan yang pertama, dia bilang tangan yang menerima. Terima saja, dia mengasihimu with unconditional love, dengan kasih tanpa syarat. Dia panggil saudara. Dia mau memperlihatkan sama saudara hal-hal yang besar. Tapi dia rindu saudara mempunyai hati yang tanggap, yang respon terhadap apa yang menjadi kehendaknya. Ada haleluya. Ayat yang terakhir saya mau sampaikan sama saudara. Amsal pasal 4 ayat 23. Dalam bahasa Indonesia masa kini saudara terjemahannya, jagalah hatimu dengan baik, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saudara perhatikan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau hati saudara dijaga sesuai dengan kehendak Allah, maka hati saudara akan menentukan jalan hidup saudara. Hati yang tertuju kepada Allah akan membentuk pribadi orang berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Sederhana. Iman akan membentuk dan membuat hati saudara peka dalam meresponi segala sesuatu yang terhubung dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Perhatikan saudaraku, kalau firman Tuhan hari ini menyampaikan dengan jelas di hatimu bahwa saudara harus bertobat, jangan keraskan hati saudara. Kalau firman Tuhan berbisik dengan lembut di dalam hati saudara dan berkata, nak sudah waktunya untuk kembali, jangan keraskan hati saudara. Doa saya, saudara boleh melihat kemuliaan Tuhan. Iman akan membentuk dan membuat saudara peka. Selama engkau percaya Tuhan mampu rubah saudara, engkau akan menerima perubahan. Selama engkau percaya Tuhan mampu membentuk kehidupan saudara dari yang rusak kepada yang lebih baik, engkau akan melihat hal-hal yang besar terjadi. Malam hari ini doa saya, saudara semuanya dalam berkat Tuhan. Malam hari ini doa saya, iman saudara membawa saudara kepada hal-hal yang tidak mampu saudara pikir. Dunia boleh lalu dengan segala ketakutan yang telah ditebarkan olehnya. Tapi orang yang percaya kepada Kristus dengan firman-Nya akan bertumbuh, akan naik, akan diberkati. Doa saya saudara semuanya diberkati malam hari ini. Haleluya. Tutup Alkitab saudara. Saya simpulkan doa saya, khotbah saya malam hari ini. Iman adalah tangan yang menerima. Tuhan panggil saudara, Tuhan angkat saudara menjadi anaknya.
Siapapun saudara, latar belakang apapun saudara, status apapun saudara, selama engkau percaya kepada Kristus, engkau diangkat menjadi anaknya. Iman adalah mata untuk memandang. Memandang sesuatu yang tidak bisa dilihat. Memandang sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Artinya saudara, iman mempersiapkan sesuatu yang besar di luar apa yang saudara pikir. Itulah sebabnya mari datang sama Tuhan. Di depan matamu boleh keadaan tidak menentu. Tapi kalau engkau memandang dengan iman, di alam roh Tuhan lagi bekerja untuk menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Iman adalah hati yang meresponi. Artinya apa? Ketika engkau percaya, maka engkau dibenarkan. Hari ini engkau percaya engkau orang yang dikuduskan oleh darah Yesus, engkau terima itu. Hari ini engkau percaya sekalipun masa laluku terlalu kelam, hari ini engkau percaya engkau dikuduskan, engkau terima pengudusan oleh darahnya. Iman yang menghubungkan semuanya itu. Itulah sebabnya jangan hidup berdasarkan penilaian dunia bagi saudara, tapi hidup berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam hidupmu. Percaya itu dan jadilah bagi saudara. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Dimanapun saudara berada, kita menaikkan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ini dengan iman. Naikkan pujian ini saudara. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, terima ini saudaraku. Engkau menyembah Allah yang besar, Tuhan yang luar biasa. Imanku bersepakat percaya. Haleluya. Jangan mau dibatasi oleh keadaan saudaraku. Pandang dengan iman, mujizat berlaku dalam hidup saudara. Bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi saudaraku, bilang aku punya Tuhan, dan Tuhan yang aku percaya adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Oh, yang telah berjanji digenapi dalam hidup kami ya Bapa. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangannya. Mari dengan segenap hati nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara punya Tuhan yang besar. Datang kepadanya dengan iman sebagai tangan yang menerima. Tuhan yang besar itu telah menyatakan kasih-Nya, mengangkat saudara menjadi anaknya, sehingga semua yang percaya diberinya kuasa. Anak punya kuasa seperti Bapa memberikannya. Pandang apa yang Tuhan sediakan dengan mata iman, sehingga sekalipun kau tidak melihat apa yang kau harapkan,
Tapi dalam iman engkau percaya itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Dan biar hatimu cepat tanggap dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga apa yang kau percayai, saya berdoa, semuanya perlahan-lahan digenapi dalam hidup saudara. Zaman boleh susah, keadaan boleh sulit. Tapi kalau engkau datang dengan iman sama Tuhan, Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menggenapi. Allah yang telah menyatakan janjinya, Allah yang sama juga akan menggenapi apa yang dijanjikan dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saya beri saudara waktu beberapa saat di depan. Naikkan setiap doa saudara. Kalau engkau sakit dengan iman katakan, hari ini oleh bulu beris aku sembuh. Kalau engkau lagi tertekan, terpenjara, cemas dengan keadaan, berimanlah, terima apa yang Allah janjikan dalam kehidupan saudara. Berkat, kemurahan, kelepasan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan takut-takut untuk berdoa. Kalau engkau punya iman yang besar bahwa Allah yang saudara sembah Allah yang besar, maka datang dengan iman yang luar biasa. Dia sanggup menggenapi apa yang kau perlu. Dia sanggup menggenapi apa yang kau doa di hadapannya. Haleluya. Apa yang kau perlu di hadapannya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apa yang saudara percaya digenapi. Allah yang saudara sembah dalam Kristus tidak terbatas ruang dan waktu. Malam hari ini tangan yang berlubang paku akan jamah hidup saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari dengan segenap hati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Datang dengan iman, sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Maka kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami telah diberikan kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya iman kami di dalam Kristus Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang selalu setia menyertai kami, memimpin dan melindungi setiap langkah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Lucky Walo. Maka kami berdoa untuk hamba-Mu, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan bersama dengan keluarga besar, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dalam berkat-berkat Tuhan yang tercurah selalu bagi keluarga hamba-Mu. Dan pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap pelayanan hamba-Mu ada banyak jiwa boleh dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib, sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan memperoleh kemenangan demi kemenangan, diangkat menjadi anak kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami yang kami bawanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berikan segala hormat kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, bersama-sama siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudaraku, Gereja Tiberias diperintah Tuhan kepada Gembala Sidang Pendeta Dr. Yusuf Saya Pariaji untuk mengembalikan kuasa di akhir zaman melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka banyak orang telah menyaksikan, mengalami dan melihat kuasa yang tiada tara ini, saudaraku. Maka saya berdoa hari ini Anda dan saya yang terima roti akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, terima cawan anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Apa yang kau imani terjadi dalam kehidupan saudara. Pandang ini dengan mata iman, saudaraku, dan terima ini dengan tangan, saudaraku. Iman sebagai tangan yang menerima. Terima ini menjadi milik bagian saudara. Jadilah lembut hati, saudara, untuk menerima apa yang Allah rancangkan dalam hidup saudara. Perhatikan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Yang diambil roti, Yesus berkata, inilah tubuhku. Yang saudara pegang, yang saudara makan, yang saudara lihat roti biasa. Tapi dengan mata iman saudara berkata, inilah tubuh Kristus. Ayat itu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, cawan anggur, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang saudara minum anggur biasa, engkau memandang dengan mata iman, inilah darah Yesus. Dan orang yang beriman, saudara, barang siapa percaya kepada Allah, dia tidak akan dikecewakan. Maka banyak kesaksian orang yang terima tubuh dan darah Tuhan telah melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ada haleluya. Maka hari ini kau terima tubuh dan darahnya, kau menerima kuasa dan mujizatnya. Kita angkat roti. Mari bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, berikan kami keselamatan kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar meja operasi. Kami tolak pisau operasi, kami tolak koma, kami tolak lumpuh dalam nama Yesus. Kami tolak virus, kami tolak COVID-19. Segala kutuk penyakit penderitaan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus. Kita makan bersama tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur dibentuk menjadi darah Yesus. Mari bersama-sama. Dalam nama Yesus,
Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru yang kekal ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, tolak setan-setan segala perbuatannya. Berkati keluargaku, keluarga yang suci, keluarga yang kudus. Tolak poligami, tolak poliandri, tolak roh perzinahan, percabulan. Mulutku diurapi, tidak berdusta, tidak menipu. Tanganku diurapi, hidup yang jujur, tidak mencuri. Kakiku diurapi, kemana melangkah, diberkati. Yang kedua, dengan darahnya kami disucikan, dikuduskan, dimeteraikan. Warga kerajaan sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh bilurnya tetes darah Yesus, darah anak domba Allah, bersama keluarga kami semuanya diciptakan kembali, yang sempurna, serupa dengan gambar Allah, ujung kepala, telapak kaki sehat sentosa, tidak migrain, tidak vertigo, tidak pusing-pusing, tidak sakit kepala, tidak sinusitis. Kami tolak sakit jantung paru-paru, kami tolak sakit ginjal liver, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak cuci darah. Darah Yesus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Anda boleh doa masing-masing. Apa yang menjadi doa saudara datang di hadapan Tuhan. Maka hamba doa semua yang menyaksikan program ini Tuhan Yesus dimanapun berada, yaitu diberkati, yang sakit sembuh, tarekat dilepaskan. Bahkan apapun yang menjadi masalah mereka, bahkan yang kena virus sekalipun, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mari bersama-sama. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan kepada gembala sidang kami Pendeta Pariaji bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur, jubah baru mulia, kasut baru gambaran majikan. Artinya kami diberkati, tidak miskin bangkrut kekurangan. Kami diberkati bersama keluarga, gandeng tangan, akan terbang kawan-awan sepanjang masa tinggal di rumah Tuhan. Yang ketiga, kami bersama keluarga, yaitu kasut yang baru, majikan, diangkat naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Dalam nama Yesus, segala kutuk penyakit penderitaan hari ini sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, datang dalam hadirat-Nya. Mari kita menyembah Dia, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kau yang menyatakan dalam firman-Mu, kalau kami tinggal dalam Engkau, Engkau tinggal dalam kami, maka minta apa saja yang kami kendaki, kami akan menerimanya. Oleh sebab itu hamba doa agar siapapun yang terima tubuh dan darah pada malam hari ini, semuanya dimeteraikan warga sorga, yaitu di akhir zaman ketika segala sesuatu digoncangkan, mereka menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka Tuhan yang janji di akhir zaman, ya ada minyak yang ada anggur tidak dirusakkan. Maka hari ini Tuhan sesuai dengan janji Tuhan, kami doakan minyak urapan. Inilah minyak urapan yang kudus, berkuasa dan dahsyat memuliakan Allah manusia. Kami memuliakan Yesus Kristus Allah kami, hadir tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi, materaikan kami warga surga, hancurkan kuasa gelap setan iblis, memuliakan manusia. Manusia mulai hidup di bumi seperti surga. Setiap tetes, setiap oles ada kuasa, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Maka hari ini Anda dan saya yang diurapi generasi minyak anggur, saudara semuanya diberkati. Maka doa saya, saudara terima tubuh dan darah dimanapun engkau berada. Kalau engkau sakit disembuhkan,
terikat, dilepaskan. Apapun masalah pergumulan saudara, Tuhan hadir untuk menyatakan berkat, menyatakan kuasa, menyatakan mujizatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tundukkan kepala saudara sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa, datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah bersama dengan kami. Kami raih janji Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Tuhan hadir. Tuhan juga hadir, yaitu dimanapun jemaat Tuhan mengikuti program ini. Tuhan Yesus, semuanya diberkati Tuhan. Kami mendengar firman, kami semuanya diberkati. Setiap firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, membawa kami bertumbuh dalam iman, dalam kami mengiring Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang berlubang paku tetap pegang kami, tuntun kami untuk melihat kemuliaan dan kuasa-Mu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan. Berkati kehidupan setiap kami, keluarga-keluarga dimanapun berada, jemaat Gereja Tiberias, bahkan siapapun yang menyaksikan program ini. Kalau mereka dalam permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan, pergumulan ekonomi keluarga, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengelurkan tangan untuk memberkati kehidupan mereka, mengangkat segala beban, berikan mereka damai, sejahtera dan sukacita. Berikan mereka hati yang tanggap akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan mereka mata yang mau memandang dengan iman bahwa Tuhan sedang bekerja melalui iman mereka untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Berikan mereka iman yang mau menerima apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami mendoakan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati mulai dari presiden, wakil presiden, jajarannya para menteri, TNI Polri, semuanya Tuhan berkati. Bangsa negara kami yang aman, yang damai, dijauhkan segala rusuh huru hara dalam nama Yesus. Menghadapi pilkada di berbagai tempat daerah, Tuhan yang memberkati. Kami tolak segala rusuh, doa kami apapun yang terjadi yaitu yang damai, yang tentram, bahkan akan terpilih yaitu semua pemimpin daerah yaitu yang juga berkenan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati bangsa negara kami Tuhan Yesus, berkati kota kami juga di Makassar Tuhan berkati, Sulawesi Selatan Tuhan berkati, Gereja Tiberias Tuhan berkati, Gembala Sidang kami Pak Pariaji bersama dengan Ibu Tuhan berkati, keluarga besar, anak cucu mantu semuanya Tuhan berkati. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan yang nyatakan melalui kehidupan hamba-Mu ini. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Degir zaman untuk menyatakan berkat melalui minyak dan anggur di dalam nama Yesus. Di Makassar Tuhan berkati, juga setiap jemaat Tuhan diberkati. Koordinator kami Pendeta Refki dalam berkat Tuhan, semua pelayan Tuhan, pengerja dewasa, pasangan suami istri, anak-anak muda, Buanarges, semua Tuhan berkati. Bahkan program YouTube channel Tiberias Makassar Tuhan berkati. Melalui channel ini Tuhan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Siapapun yang menyaksikan program ini Tuhan berkati. Yang telah melayani bersama dengan kami pada malam hari ini, pemimpin pujian, pemain musik, singers, bahkan juga yang telah menyiapkan peralatan ini, semuanya Tuhan memberkati. Di waktu yang akan datang doa kami yaitu semua orang yang melihat, menyaksikan, mengikuti program channel ini dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba mendoakan kalau mereka dalam keadaan sakit, mereka disembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan lemah, dikuatkan. Kalau mereka dalam bimbang, diteguhkan. Dan doa kami hari-hari yang begitu luar biasa ini, tangan Tuhan tetap memegang kami untuk menyatakan kasih, kebaikan dan kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri saudara shalom, damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput Anda dan saya bersama keluarga. Kita akan terbang ke awan-awan sepanjang masa tinggal di rumah Tuhan. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Ibadah kita pada malam hari ini dalam worship night telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami di minggu depan dalam ibadah worship night bersama-sama. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi akun YouTube Tiberias Makassar agar Bapak Ibu Saudara dapat melihat pemberitahuan ibadah-ibadah kami. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom Tiberias.